Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membebani hambanya kecuali dengan sesuatu yang sesuai kadar kemampuan hambanya. Assalamualaikum. Selamat datang di channel Boim Islami. Kajian Habib Novel Alaidrus dengan judul Lepaskan Bebanmu, Hidupmu Akan Mudah. Selamat menyaksikan dan semoga bermanfaat. Hari ini saya ambil judul melepas beban. Melepas beban. Ada dua ayat yang menutup surat Al-Baqarah. Itu kalau dibaca malam hari, ba'dal maghrib atau ba'dal isya, dan dua ayat ini sudah ada dalam Ratibul Haddad yang kita kenal dengan sebutan ayat Amanar Rasul. Ya, Amanar Rasul. Dua ayat penutup surat Al-Baqarah. Kalau dua ayat tersebut dibaca, dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, laka fatah, atau kama qala SAW. Maka dua ayat ini akan mencukupinya, mencukupi orang yang membacanya. Mencukupinya apa? Melindunginya apa? Dikatakan mencukupi, melindungi dari godaan syaitan sepanjang malam. Itu arti yang pertama. Arti yang kedua, mencukupi dari qiyamul lail. Sehingga kalau enggak sempat sholat malam, enggak sempat tahajud, dua ayat ini penggantinya. Tolong ini jangan di-share, karena ini sangat istimewa ya. Dua ayat mencukupi jatah tahajud malam hari kita atau sholat malam kita. Ini kalau ketemu orang-orang yang malas seperti saya, akhirnya cukup baca dua ayat. Nah kalau kita harusnya gimana? Ya dua ayat dibaca, ya upayakan sholat malam. Tapi kalau sholat malam tidak, dua ayat ini cukup. Ya dua ayat ini cukup. Pegang mic-nya Ustaz Is. Mari kita baca bersama-sama. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Amin. Sahabat Nabi SAW kalau baca dua ayat tersebut, ada yang kemudian mengakhirinya dengan amin. Karena isinya adalah doa. Ya, isinya adalah doa. Dalam ayat itu ada satu pelajaran yang bisa kita petik dari sekian banyak pelajaran yang ada. Apa itu? Jangan bebani kami dengan sesuatu yang kami tidak mampu memikulnya. Ya. Mala taqata lana bih. Jangan bebani kami dengan sesuatu yang kami tidak mampu memikulnya. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah membebani hambanya kecuali dengan sesuatu yang sesuai kadar kemampuan hambanya. Tafsir ayat ini banyak. Ya di antaranya kita tidak diberi beban atas pikiran-pikiran buruk yang masih terlintas di hati. Kalau ada pikiran-pikiran buruk lintasan hati itu enggak jadi beban dosa. Sebelum itu menjadi amal. Kalau udah mulai diniatkan, nah ada prakteknya sekecil apapun, ya baru itu namanya dosa. Kalau ada orang misalnya di hatinya tergerak, wah ini mencuri
itu enak gitu. Bisa dapat duit banyak, bisikan. Terus sama hatinya dibilang, oh jangan itu dosa. Bisikan lagi, enggak apa-apa sesekali berbuat dosa, nanti tinggal minta ampun. Namanya setan ya. Oh jangan, ya kalau bisa minta ampun. Kalau belum sempat minta ampun sudah berangkat duluan gimana? Nah ini bisikan-bisikan semacam ini bukan dosa. Ya bukan dosa. Tidak dibebani dengan hal yang semacam itu. Itu tafsir dari sekian banyak tafsirnya ayat tersebut. Tapi kita enggak bicara tafsirnya, hikmah yang bisa dipetik dari ayat tersebut diantaranya Allah Ta'ala itu kalau ngasih beban ya sesuai dengan kapasitas hambanya. Allah kalau ngasih beban sesuai dengan kapasitas hambanya. Kemampuannya ya sesuai dengan kemampuan hambanya. Tidak melebihi batas kemampuannya. Dan itu Allah tunjukkan di jagat raya ini. Ya di jagat raya ini Allah tunjukkan. Contoh. Pohon mangga. Ya pohon mangga. Saya mau nanya, yang menahan buah mangga itu namanya apa? Ada ranting ya, ada ranting. Dari ranting kemudian nanti bercabang ada buah mangganya. Pertanyaan saya, sepanjang kamu hidup pernah tidak menemukan ranting tidak kuat menahan mangga? Enggak ada ya. Semua buah mangga itu ranting kuat menahannya. Pertanyaan saya, bagaimana Allah Ta'ala mengatur di satu pohon ini buahnya jangan melebihi kapasitas rantingnya? Subhanallah ya. Satu ranting ini cukup 5 aja buahnya. Yang satu gede, yang satu kecil ya, yang satu sedang gitu. Sesuai kapasitasnya itu, kekuatannya. Enggak dibebani loh lebih. Karena kalau sampai tidak dikendalikan oleh yang maha kuasa, bebannya enggak teratur, itu banyak orang yang kejatuhan ranting pohon itu nanti. Yang di bawahnya enggak aman. Yang di bawahnya enggak aman. Allah Ta'ala mengatur satu ranting, satu dahan, cukup buahnya sekian. Buah durian. Durian itu jatuh kan bukan karena tidak kuat, betul ya? Tapi karena faktor usia. Sudah waktunya dia jatuh. Tapi kalau rantingnya, dahannya, dia kuat menahan bebannya. Sesuai dengan kapasitasnya, kemampuannya. Lah kok kamu manusia menganggap aku tak sanggup menanggung beban ini. Lebih amat. Ini di luar kemampuanku. Lebih amat. Tidak ada yang mendapatkan beban hidup seperti diriku. Lebih amat. Masa kalah kamu sama pohon? Pohon aja gak pernah ngeluh. Ya Allah kebanyakan buahnya. Gak ada. Tahu buah yang di bawah itu namanya apa? Labu ya? Semongko itu. Semangka itu naik ke atas atau di bawah? Di bawah. Karena semangkanya besar, ya. Sementara apa itu? Kita bilang ranting aja ya, kecil kan enggak kuat nampung. Sama Allah ditaruh di bawah. Yang nerima bukan kamu, yang nahan bukan kamu. Biar bumi yang nahan. Betul? Makanya kita bilang tafakkur tuh lihat tuh ciptaannya Allah Ta'ala. Nanti kamu akan gampang menghadapi kehidupan ini. Enggak dikit-dikit aku tak sanggup lagi menghadapi beban hidup ini. Naudzubillah min dzalik. Nah ini satu kata kunci. Jadi tidak ada beban melebihi kapasitas kita sebagai ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang ngasih Allah. Allah itu udah bilang Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Allah tuh sayang banget sama kamu. Enggak mungkin bebannya melebihi kapasitasmu. Loh tapi berat. Nah maka ada ilmu judulnya melepas beban. Ya melepas beban. Saya mau nanya, handphone ini berat atau ringan?
Ya agak berat sih untuk kelas handphone agak berat. Tapi dibanding Ustadz Iis kan ini ringan. Iya, dibanding Ustadz Iis ini ringan. Maka beban itu kan cuma masalah relatif. Siapa yang memegangnya dan dibandingkan dengan siapa. Kapas itu ringan, kalau buat semut ya berat. Betul kan ya? Nah ini yang relatif ringan ini. Kalau saya pegang begini terus kira-kira tangan saya mampu enggak nih? Ya mungkin 1 menit pertama masih oke. 2 menit kedua semakin berat. 3 menit semakin berat. 4 menit semakin berat. 5 menit semakin berat. 1 jam mungkin enggak kuat. Ini aja ototnya udah kerasa nih. Rodok kemeng gitu ya. Agak kemeng. Karena kemampuan manusia untuk menahan beban itu juga dilimit sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nahannya mampunya sekian. Makanya ada ilmu namanya melepas beban. Allah enggak nyuruh kamu nahan beban. Allah enggak nyuruh kamu nanggung beban. Allah enggak nyuruh kamu mikul beban. Allah suruh kamu serahkan itu kepadaku. Serahkan itu kepadaku. Nah, kesalahan sebagian besar oknum manusia adalah tidak mau menyerahkannya ke Allah. Dipikir sendiri, dipikul sendiri, ya diputer-puter di kepalanya sendiri, direkayasa dengan pikirannya sendiri, akhirnya konslet. Ya, konslet. Itu kalau listrik, kelebihan muatan, apa yang terjadi? Jepret. Betul kan? Jepret. Berulang kali los, lama-lama bledos. Ya, lama-lama bledos. Maka manusia kalau pengen enggak bledos, ya enggak jepret tadi itu, caranya gampang. Serahkan itu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya disuruh nyurung mobil, capek. Mikul mobil, enggak kuat. Ya, mikul mobil, enggak kuat. Kalau ada orang mau ganti ban mobil, dia angkat mobilnya atau dia pinjam dongkrak? Dongkrak. Dongkrak itu kecil, diputer tok begini, dia mampu ngangkat beban besar. Betul? Berarti tugas kita serahkan kepada dongkrak. Masalah selesai. Baru nyerahkan ngangkat mobil sama dongkrak selesai. Kok masalah hidupmu enggak kamu serahkan sama Allah Ta'ala? Paham? Jadi menjalani hidup itu mudah atau susah? Mudah. Wong kita punya Allah. Yang enak-enak kita nikmatin, yang berat-berat ya Allah tolong. Ya Allah tolong. Bahkan terkait masalah zikir, bersyukur, syukur kan enak tuh ya, syukur ibadah. Kita pun disuruh minta tolong sama Allah kok. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Karena itu sebetulnya ringan tapi berat karena ada setan. Lah beban-beban hidup, masalah cari rezeki, masalah ngurus anak istri, masalah ngadepin suami, masalah hidup bersama mertua, masalah hidup bersama menantu, masalah di kantor dengan teman sejawat, masalah di kantor dengan atasan, masalah di jalan dengan sesama pengguna jalan. Pakai kepalanya sendiri, akalnya sendiri, siap-siap gelundung. Tapi kalau udah diserahkan ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka beres. Urusan itu jadinya mudah dan ringan. Karena itulah kita kalau mau keluar rumah, doanya bismillahi tawakkaltu 'alallah. Wa idza azamta fatawakkal 'alallah. Bismillah, minta tolong sama Allah, ya Allah saya pasrah ya. Idza azamta, kalau udah punya tekad, ya Allah tolong ya, saya pasrah, tolong saya ya Allah. Itu enak.
Nah, sekarang enggak, dipikir sendiri, pikir sendiri, ujung-ujungnya jeglek. Na'udzubillah min dzalik. Kalau dengar penuturan begitu, seharusnya hidup kita terasanya berat atau ringan? Berat atau ringan? Ringan ya, karena baru pasrah sama dongkrak aja beres. Itu kalau ada cuci mobil ya, cuci mobil. Coba kalau yang nyuci mobil suruh ngangkat mobilnya itu. Tapi enggak, dia taruh mobilnya di satu posisi, cuman pencet tombol, klik, ngek, mobilnya naik. Yang ngangkat siapa? Hidrolik, ya. Sistem yang dibangun untuk ngangkat, dan ngangkatnya enteng, betul ya, ringannya luar biasa. Nah kok kita mau beban ditaruh di punggung? Jadi ilmu melepas beban itu ada 2 jurus. Jurus yang pertama, minta tolong sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, bereskan. Jurus yang kedua, lepaskan. Jangan dipikul, lepaskan. Bahasa kasarnya, ojo mbok pikir. Ya, lepaskan tuh ojo mbok pikir, jangan dipikir. Kalau bahasa singkatnya, moh mikir. Enggak mau mikir. Jadi berpikir, ya memikirkan masalah, itu namanya meletakkan beban di punggung. Karena itu salah satu ilmunya orang kalau mau belajar renang biar enggak tenggelam, ya bukan mikir aku tenggelam terus, terus ya, kehabisan tenaga, disuruh rileks, tangannya disuruh masukkan tangannya disuruh rileks, enggak boleh mikir, nanti ngapung sendiri. Betul begitu? Saya nggak bisa renang, jadi nggak tahu. Katanya, begitu mikir sedikit, kelelep, tenggelam. Berarti pikiran itu berat atau ringan? Berat. Jadi caranya adalah lepaskan, jangan dipikir, diserahkan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Biar bisa bagaimana? Ya kamu percaya sama dongkrak bisa kok. Dongkrak itu kan kamu percayain, makanya bisa ngangkat enteng ya. Nah, sama Allah kok enggak kamu percayai Allahnya? Nah kalau udah pasrah itu ya pasrah betulan, saya percaya sama Allah, udah selesai, gak usah dipikir. Ini udah pasrah masih mikir. Nah itu namanya belum pasrah. Terakhir satu pertanyaan, Assalamualaikum Habib, saya ingin bertanya, trip dan trik melepas beban kenangan bersama masa lalu. Waduh ini pertanyaannya singkat padat, makjleb begitu ya. Masa lalu itu kan macam-macam, ya mikir aneh-aneh kan. Ada mantan suami, ada mantan istri, ada juga mantan bos ya. Mungkin kerja di perusahaan menyenangkan dipecat, kan ada ya hal-hal yang enggak enak. Masa lalu macam-macam, ada masa lalu yang menyenangkan itu jadi beban kalau jauh, ada masa lalu yang tidak menyenangkan juga jadi beban. Tips dan triknya bagaimana? Sederhana, ojo mbok iling-iling. Jangan diingat-ingat. Jangan diingat-ingat. Semua yang akan mengingatkan sementara singkirkan dulu. Itu jangan diingat-ingat. Mengingat-ingat itu ya tadi itu bisa jadi menimbulkan beban. Jangan diingat-ingat. Insya Allah kalau nggak diingat-ingat nanti jadinya bisa. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, saya doakan masuk surga dan banyak rezekinya.